warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Positif Podcast Inspiratif episode kelima. Halo Sobat Positif, pernah nggak sih kalian merasa kesulitan saat bekerja dalam tim? Atau merasa frustasi ketika teman-teman kelompok kalian tidak kompak? Nah, di episode kali ini bersama saya, Miss Astri selaku host akan membahas terkait masalah-masalah yang ada di kerja kelompok. Tentunya Miss Astri nggak sendirian karena ada narasumber spesial kita. Langsung aja kita panggil narasumber spesial kita. Ini dia Miss Dia. Halo Miss Dia. Halo Miss Astri. Oke, udah ada Miss Dia dan Miss Dia boleh banget dong untuk menyapa Sobat Positif dan berkenalan terlebih dahulu. Nah, halo Sobat Positif, kenalin nama aku Lutfia Dia Soraya Aziza, biasa dipanggil Miss Dia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau biasanya MPI ya, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah. Aku masih semester 5. Wah, oke, itu dia perkenalan singkat dari Miss Dia. Nah, Miss Dia apa kabar nih Miss Dia? Alhamdulillah baik nih Miss Astri. Miss Astri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Miss Dia. Oke Miss Dia, ini Miss Dia habis dari mana? Habis dari kantor sih Miss tadi, terus kesini. Oke, udah siap ya Miss Dia untuk sharing kepada Sobat Positif? Siap dong Miss. Oke, tadi Miss Astri udah sepil-sepil di awal kalau kita hari ini akan membahas terkait problem, masalah, ataupun manner dalam kerja kelompok gitu Miss Dia. Nah, Miss Astri mau tanya nih Miss Dia, Kak, ada problem di kerja kelompok itu wajar nggak sih Miss? Wajar banget sih Miss, apalagi dari pengalaman ya Miss, kayak mahasiswa-mahasiswa nih pasti nggak asing banget sih yang namanya kerja kelompok. Gitu ya nggak sih Miss? Betul banget. Tapi kira-kira problem apa aja sih yang ada di kerja kelompok? Kalau dari pengalaman aku ya Miss, dari kerja kelompok itu problemnya paling dasar dulu sih, kayak basic komunikasi. Jadi kayak tentang balas chat atau slow respon, terus cuma baca doang di grup kayak silent rider gitu sih Miss. Habis itu bisa juga kita kayak cuma diem aja, jadi kayak itu loh yang gak asing banget itu Miss, apa namanya, beban kelompok. Aduh, beban kelompok udah disebutin secara garis besar ya Miss? Saya sadar ini Miss. Aduh, oke, jadi problem pertama adalah komunikasi ya Miss ya? Iya Miss, jadi kayak dalam kelompok itu kalau kita nggak komunikasi atau kita nggak ada konfirmasi dalam pengerjaannya, kayak ini mau ngerjain kapan nih, ini mau ngerjain kayak gimana, konsepnya bagaimana, atau nanti materinya kita cari di mana, terus deadline-nya kapan. Nah, kalau kita nggak tahu hal-hal kayak gitu, gimana namanya kita bisa disebut kerja kelompok. Sedangkan kan kalau kita ngerjain sendiri nih, dari mulai kita cari materi, terus membuat makalah, buat PPT, atau terkadang kita ada kayak tugas observasi gitu, nyari lokasinya sendiri, buat laporannya sendiri. Itu emang kita nggak merasa terbebani gitu nggak sih Miss? Jadi kayak buat apa kerja kelompok kalaupun kita ngerjain sendiri. Jadi seharusnya kayak itu balik lagi ke kesadaran dirinya, harus bisa gimana sih komunikasi yang baik. Masa iya kita ngilang tiba-tiba, nggak tahu aku lagi butuhin kamu nih, kamu di mana? Terus dijawabnya beberapa hari kemudian. Udah selesai nih presentasi, tapi dia baru jawab. Kan kayak nggak asing banget nggak sih Miss kayak gitu. Terus bisa juga dalam kita nih di kelas ya. Terus pas udah sampai rumah, dianya nggak ada komunikasi sama sekali. Kita udah chat di grup, padahal kan kita buat grup ya ini. Terus buat apa kita buat grup kalau semuanya pada diem? Habis itu nggak ada yang kayak mau berpendapat bilang aku ada nih materi tentang ini, nanti aku share ya, ini gini. Terus nggak ada yang bilang kayak nanti aku buat yang bagian ininya atau kamu yang bagian lainnya. Padahal kan kita perlu banget nggak sih Miss kayak respon, kita perlu banget kamu udah ngerjain apa, kamu udah kerjain sampai mana gitu. Tapi kalau ngerjain sendiri kayak aduh terbebani banget sih Miss. Tapi nggak sih Miss pernah ngerasain seperti itu nggak Miss Astri? Kalau aku sendiri, alhamdulillah teman-temanku tidak seperti itu. Jadi teman-temanku sadar kalau sekelompok sama aku itu pasti harus aktif gitu. Karena udah ngerti
aku gimana gitu Miss. Jadi alhamdulillahnya juga teman-temanku baik-baik aja sih untuk dari itu ya. Tapi tetap punya pengalaman dong kalau ada 1-2 yang silent rider terus kayak cuman diem aja, itu ya ada. Cuman kalau untuk mengerjakan tetap mereka mengerjakan. Cuman konfirmasi nih memang problem banget di kerja kelompok gak sih, kayak konfirmasinya belum ada. Terus kan mereka mengerjakan, kita kan nggak ngerti ya Miss, mereka tuh udah mengerjakan sampai mana gitu kan ya. Jadi memang problem utama tuh komunikasi, bener banget kata Miss Dia tadi. Emang kalau Miss Dia sendiri biasanya apa yang paling komunikasi yang paling kayak ini tuh kok komunikasinya buruk banget gitu? Emang dari Miss Dia pengalamannya apa? Kalau dari aku ya terkadang dia udah bilang nih, udah ngerjain bagian, aku udah ngerjain bagian ini, tapi aku bilang aku minta boleh nggak, aku boleh minta itu nggak, nanti aku lanjutin sampai malamnya tuh nggak dibalas. Besok paginya tuh belum dikirim lagi, sampai siangnya gitu. Kayak yang butuh ini tuh nggak cuma aku gitu loh, kita butuh buat bersama, buat kelompok kan. Kayak berasa aku yang berjuang sendiri nih buat ngechat kamu, buat nunggu kabar dari kamu, tapi kamunya nggak ada respon gitu. Padahal kan ini demi keberlangsungan kelompok kita gitu. Oh, kita lah teman sekali ya Miss. Iya. Jadi kayak ini ya, penting banget komunikasi, konfirmasi, dan jangan cuma jadi sider gitu ya Miss ya. Iya Miss, kan kalau dalam kelompok itu kalau kita diem dari awal sampai akhir pas presentasi, masa iya kita udah berusaha dapetin nilai semaksimal mungkin, dia cuma numpang lama di situ, kan pasti kayak nggak ikhlas nggak sih Miss kalau kayak gitu. Betul. Kadang juga kita pun kalau misalnya ikhlas pun tetap ada yang ganjel ya Miss ya. Iya Miss. Oke, mungkin itu problem yang pertama, ada komunikasi. Terus problem yang selanjutnya ada Miss, apalagi? Mungkin kalau problem yang selanjutnya ya Miss, itu lebih ke kadang kita chat, kamu bisa ngerjain yang ini nggak, atau kita bisa ketemu nggak buat kerja kelompok yang ini. Dianya sibuk sendiri, kayak aku lagi sibuk nih ini, atau aku lagi sibuk nih nemenin yang lain atau apa. Tapi kan ya setiap orang pasti punya kesibukan dong dalam seminggu itu kan. Nggak mungkin dia dalam seminggu itu dia sibuk terus ataupun dia ada kegiatan lain gitu kan, nggak mungkin banget nih. Pastinya dia harus bisa nentuin mana sih yang harus dia kerjain lebih dahulu, mana sih yang harus dia korbanin dulu gitu. Apalagi kita sebagai anak organisasi nih Miss, kan kita pasti harus bisa membagi pikiran gimana kita harus fokus sama organisasi, gimana kita harus fokus sama kuliah. Nggak bisa kayak kita mikirin organisasi, mikirin kuliah, pasti semuanya jadi berantakan nih. Jadi kayak kita harus nentuin mana skala prioritas yang harus kita kerjain lebih dahulu. Gitu nih. Jadi kalau ini mungkin ada pertanyaan buat Miss Dia, agak keluar konteks sedikit. Berarti kan untuk skala prioritas nih, berarti untuk kerja kelompok atau tugas kelompok itu bagi Miss Dia sendiri termasuk skala prioritas yang mana nih? Utama banget atau yang masuk ke skala kuliah atau gimana? Kalau kerja kelompok yang Miss itu tergantung dari deadline-nya sih. Jadi kalau udah mepet yang kuliah dulu ya udah kuliah dulu, organisasinya sebentar. Tapi kan kuliah kan ngerjain makalah juga nggak selama itu, ngerjain PPT juga nggak selama itu. Kita bisa bagi tugas, jadi mungkin dalam hal kuliah ataupun organisasi itu bisa beriringan dengan hal yang sama. Ataupun kadang juga ada yang mahasiswa kerja gitu. Tapi kan kerja nggak mungkin dari pagi sampai malam gitu kan, pasti ada jeda-jedanya gitu. Nah di selang-selang waktu itu kan kita juga bisa sisipin tugas dikit lah, ataupun ngerjain apa dikit gitu kan juga bisa. Oke, jadi mungkin itu ya deadline ya, tergantung deadline-nya. Oke, tadi berarti problemnya itu ada komunikasi dan juga ada kesibukan ya. Biasanya teman-teman sibuk, ada kesibukan lain pada mengerjakan tugas kelompok gitu ya Miss. Nah, untuk mengatasi itu kita perlu manner kan ya di kerja kelompok. Nah, menurut Miss Dia mannernya apa nih? Kalau dalam kerja kelompok ya, mungkin manner itu selalu ada dalam hal apapun. Tapi kalau dalam kerja kelompok sih yang paling penting tadi ya komunikasi. Perbaiki komunikasi sama orang sekitar dulu sih, nggak kayak kita tiba-tiba hilang atau apa, kan kasihan ya yang nyari kita. Maksudnya ya kita hilang selama seminggu, terus pas hari H presentasi tiba-tiba kita ada, kan nggak mungkin kayak gitu. Itu harus diperbaiki sih komunikasi yang pertama, karena kita perlu banget yang namanya konfirmasi kan, kayak tadi itu konfirmasi kalau aduh aku nggak bisa nih yang ini, nanti tolong kasih aku yang lain, atau kita ngerjain yang ini nanti kamu yang bagian ini
Jadi perlu banget konfirmasi dalam hal komunikasi. Oke. Ada lagi untuk kesibukan tadi ya. Kesibukan itu ya sama sih, kita harus konfirmasi, tapi kita harus tahu mana skala prioritas yang kita tuju nanti. Atau kita harus kayak bentuk ini, atau kita bikin jadwal timeline. Iya, timeline tuh. Jadwal kayak timeline gitu. Yang pertama organisasi, ataupun yang kedua kita tugas ini, tugas yang mana lagi gitu, biar terstruktur dan nanti efektif banget sih itu Miss biasanya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi Miss Dia? Mungkin itu aja sih Miss, lebih baik balik ke dirinya sendiri. Karena kalau dia bisa memanage dirinya, mungkin hal-hal seperti manner itu dia pasti udah bisa sih harusnya. Jadi yang paling utama juga kesadaran diri ya Miss ya? Iya. Oke, mungkin itu aja terkait problem kita ya, masalah kita terkait kerja kelompok gitu. Nah, tapi sebelum kita akhiri pasti ada closing statement dari Miss Dia. Boleh dong untuk diberikan kepada Sobat Positif Miss Dia? Kalau closing statement ya, kalau dari aku biasanya itu sih, perbaiki komunikasi dulu. Karena komunikasi itu kan hal basic yang paling penting kita di lingkungan luar gitu kan. Terus ya mungkin lebih tanggung jawab aja sama yang udah kita ambil. Kan kayak kita ambil nih bagian yang ini, yang lain, nanti yang lainnya bagian-bagian yang lain. Jadi kita harus terima dong konsekuensinya, kita harus bisa ngorbanin beberapa hal buat ngerjain bagian yang udah kita ambil. Terus perlu banget kita ngerespon walaupun hanya sekedar ngirim WhatsApp ada stikernya kan, kita kirim stiker ataupun kita kirim emoticon terbaik kita gitu. Stiker aja juga boleh ya Miss? Boleh sih Miss, boleh. Oke, mungkin cukup itu Miss? Cukup. Oke, itu dia closing statement dari Miss Dia, bahwa manner kelompok harus betul-betul dimiliki setiap mahasiswa, setiap siswa ya. Jadi kayak harus kita punya manner supaya kerja kelompoknya berhasil mencapai, tugasnya berhasil gitu ya. Nah, mungkin cukup ya Miss Dia atas closing statementnya, cukup Miss. Nah, itu dia closing statement dari Miss Dia, bahwa manner kelompok itu betul-betul diperlukan ya untuk dikerja tim gitu ya Miss ya. Iya dong. Oke, mungkin itu aja podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman menjadi amunisi. Oke, mungkin itu aja. Jangan